Terkait bidang organisasi, ada satu hal yang terus terang mengganjal dalam hati saya terkait masalah klub menembak di wilayah itu tanggal kabupaten yang kelihatannya sulit sekali untuk bisa dieksekusi dalam organisasi. Kita sudah mencoba 2 kali mengundang mereka untuk hadir dalam rapat kerja, namun pada kenyataannya antusias mereka untuk menghadiri acara ini kelihatannya sangat minim sekali. Sehingga saya berpikir dari sisi bidang organisasi mungkin kita harus mengambil satu langkah terkait dengan rasa tanggung jawab atau rasa tinggi dari sebuah struktur organisasi yang mungkin perlu kita pilih. Pernah kita menghadapi satu permasalahan ketika ada orang yang mengaku dari Perbangkit Tangerang Kabupaten. Mereka melakukan satu permasalahan yang terus terang ini membuat nama Perbangkit Tangerang Kabupaten menjadi kurang baik. Dan Pak Raymond sebagai ketua harian, alhamdulillah beliau telah membuat satu aplikasi di mana setiap klub anggota menembak anggotanya untuk memberikan data-data dalam aplikasi tersebut. Sehingga terus terang ini akan memudahkan kita untuk men-trace ketika ada satu permasalahan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi khususnya di berbagai wilayah Tangerang Kabupaten. Namun hal ini kelihatannya belum bisa terrealisasi atau belum bisa berjalan, sehingga mungkin kami juga perlu arahan atau petunjuk dalam hal ini bagaimana sebaiknya kita mengambil langkah terhadap klub-klub yang dirasa kurang memiliki rasa sense of belonging. Kalau kita lihat dari pasal 17 terkait dengan kehilangan status anggota klub menembak, ya, bahwasanya setiap klub anggota menembak dapat kehilangan status anggotanya dikarenakan mengundurkan diri atau dia tidak memperpanjang KTA klub menembak atau diberhentikan. Kalau kita lihat dari poin-poin ini mungkin kita bisa simpulkan sampai dengan pembukuan SK klub menembak. Namun karena saya sendiri masih awam dan baru dalam pengurusan, mungkin saya minta arahan dari Bapak Ibu senior semua bagaimana kiranya langkah yang perlu kita ambil, karena hal ini terus terang membawa dampak yang kurang baik apabila kita tidak kerjakan sesuai dengan struktur yang berjalan. Mungkin itu yang bisa didiskusikan pada poin organisasi malam ini. Ketua klub lu doang, Gal. Ada Pak Raymond. Apa sanksi yang diberikan ketika dipanggil sama yang nantinya apa dari klub, Pak? Ini kita kembalikan di klub. Sanksi apa kira-kira Pak? Sanksinya apa? Ini kan udah beberapa kali kita ngadain seperti begini. Diundang sama tapi organisasi kita pernah diundang kan beberapa kali. Mereka tidak mengindahkan juga. Karena gini, di dalam organisasi ini ada organisasi lagi mereka nih, gitu loh. Jadi ada organisasi lagi. Jadi ketika di share sama aku nih, dia akan share nih. Makanya kemarin dia ikut ketum itu kan berpesan. Satu, dia pesan satu waktu tidak boleh berbisnis. Kedua, ya kita tambahkan tidak boleh berpolitik di Perbangkit ini. Saya rasa di sini di kabupaten ini berpolitik. Karena dari mulai pelantikan ketuanya sudah berpolitik. Akhirnya makanya di sini seperti itu. Makanya Orang kalau kita rapat ke sana nanti yang saya tadi sampaikan, tidak usah ada klub aja di kabupaten. Percuma. Ya kan? Ya kan? Gimana? Gak apa-apa. Kalau saya begini pasti. Waktu
itu kan kita sempat rapat ya, apa ngobrol-ngobrol yang rencana kita itu mau mengadakan setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali kita datang kunjungan ke klub. Itu sampai saat ini saya tunggu tapi belum ada kabar. Mungkin dari situ juga anak-anak mungkin belum ada yang respon dari situ. Mungkin kalau kita jalan itu kemungkinan ada salah satu ketua atau pengurus klub yang bisa hadir. Baik, mungkin itu salah satu poin yang perlu kita tidak lanjuti. Namun dalam pertemuan kita terakhir, sempat saya sampaikan juga bahwa setiap klub untuk mengisi data-data keanggotaan pada aplikasi yang pernah dibuat dan diinisiasi oleh Pak KH. Namun hal ini kelihatannya kurang direspon oleh teman-teman dari anggota klub. Jadi terus terang kami ingin melihat progresnya, ya kan? Baru setelah itu kami akan melakukan kunjungan. Kami sudah berencana untuk melakukan kunjungan di setiap klub. Namun dilihat dari respon awalnya mereka kurang greget, ini juga menimbulkan satu rasa yang kurang seret gitu ya. Saya melihat tidak ada rasa memilikinya terhadap Perbakin Tangerang Kabupaten. Jadi saya ingin kira-kira Mas Gali ini kan sebagai perwakilan dari klub. Kalau seandainya klub melakukan sesuatu yang tidak mengikuti peraturan yang ada dalam Tangerang Kabupaten, kira-kira perlakuan apa yang pantas diterima oleh klub tersebut dari Perbakin Tangerang Kabupaten? Konsekuensinya. Gurunya Kalau lebih kasar kan bercabut. Ya, karena itu makanya saya bilang ketika dia dikasih kesempatan ya seperti ini itu seolah-olah bahwa kabupaten itu benar-benar membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan. Mungkin boleh usul kami reaksi sama Pak Haji. Mungkin kayak kita aja kan kita kasih teguran lisan sekali, 2 kali nggak mau, kita SP1, SP2, SP3 tetap nggak mau lagi. Udah kita mau gimana? Panggil sama organisasi mau gimana nih klub nih? Mau dilanjut atau enggak? Kalau mau lanjut ya ikut aturan kita. Gitu. Mungkin gitu bisa perwakilan dari DHC. Nah, kemarin kan DHC sudah sempat sekali ngadain kan acara 3 bulanan itu, kebetulan yang datang Mas Agung dari perwakilan Bengkulu pernah datang ke sekretariat. Itu aja mungkin Pak. Kalau Mas Hukum mungkin kan kata Mas dari tadi terlalu polisnya langsung cut gitu kan. Izin saran. Kembali lagi mungkin kita lihat setiap penggantian pengurus klub harus dihadiri oleh pengurus kabupaten kota. Lihat aja ke situ dulu. Itu pertama. Jadi pengurus di klub ini per 2 tahun kah, per 3 tahun kah, atau per 4 tahun atau berapa tahun atau seumur hidup. Nah, setiap pergantian pengurus tentu harus mengajukan ke pengurus kabupaten kota, Perbakin kabupaten kota. Nah, itu menjadi poin. Jadi kalau dirunut dari klubnya dulu. Kemudian yang kedua, perlu ada sosialisasi tentang anggaran iuran klub kepada kabupaten kota. Yang ketiga, tentunya dibutuhkan kehadiran aktif setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus. Nah, ini perlu tolong sosialisasi. Bila tidak, terapkan sanksi. Mungkin tahapan awal adalah sosialisasi, dirumuskan. Bila tidak, kami akan melakukan surat peringatan 1, 2, 3. Sehingga ketika sudah 3, berarti Anda sudah mengundurkan diri. 3 hal yang perlu diperhatikan.
sehingga kita bisa bekukan atau tidak bekukan. Dan itu waktu KFB pertama pertemuan kita udah sepakat bahwa iuran bulanan itu akan disampaikan. Tinggal nanti kebentuk apakah itu sudah masuk atau belum. Saran saya juga yang sudah setoran atau iuran bulanan itu disampaikan juga di KSB supaya membantu klub-klub yang lain untuk juga ikut membayar. Demikian sementara itu. Pak Habib, tadi saya peringatkan kita ada aplikasi. Mungkin ini bukan satu bentuk kebencian kita terhadap pekerjaan. Jadi kita pengen kita ini aktif karena begini. Kenapa kemarin itu saya menggembur-gemburkan masalah iuran? Karena ketika di lapangan atlet-atlet atau pengusaha kita ya sebenarnya kita mau mendukung tapi tidak memanjakan maksudnya kita mensupport. Kalau nggak ada dananya kita mengandalkan itu atau dengan rapat kita mengandalkan ini kalau mengandalkan dari pemerintah kita akan selalu kurang. Tapi saya rasa kalau iuran itu bisa berjalan harusnya kita bisa mandiri sedikit lebih hebat dari sebelum-sebelumnya mungkin dia tidak pasti kita bisa lebih mandiri lagi. Nah, mengenai klub-klub yang belum menyuburkan datanya sampai saat ini kita ambil jalan tengahnya. Kalau boleh saya sarankan atau saya usul kita ambil jalan tengahnya Pak. Kita berikan mereka surat apa yang kita bicarakan hari ini kita sampaikan di dalam surat itu. Kemudian kita kalau memang klub itu masih mau berlanjut di sini maka harus menulis surat pernyataan keaktifannya, kemudian ketidakberatannya akan hilang, kemudian datanya kita ambil alih. Jadi jangan tunggu mereka mengupload ke aplikasi, tapi kita ambil alih dari bidang organisasi. Nanti dari sekretariat bantu untuk kita input nih klubnya siapa, gitu. Kita masukin datanya. Jadi nanti kedepannya ini akan ada mengenai sanksi yang tadi mungkin nanti di surat pemberitahuan itu kita berikan pilihan sanksinya bahwa sampai tanggal sekian kalau surat pernyataan atau surat ketiga kalau menurut saya itu harus memakan tanggung jawab. Mungkin langsung saja di situ sampaikan saja kalau memang tidak mengikuti aturan di sini kita langsung butuhkan saja. Tapi selama mereka mau bekerjasama di kooperatif mengisi datanya, memberikan datanya, kita isi nggak apa-apa, membayar iuran nggak apa-apa, pernyataan aktifan kemudian mereka mau tanda tangan, ya kita berikan pengawasan selama 1 tahun. Jadi mungkin itu jalan tengahnya supaya ini bisa jalan gitu, Pak Kabit. Mungkin itu bisa jadi. Enggak, ya. Sebelumnya memang kita sudah siapkan satu formulir dengan harapan pada hadir nih hari ini, ya kan? Dan kita sudah langsung mereka isi. Dengan ketidakhadiran mayoritas surat sebaiknya saran Pak Seko boleh kita terbitkan satu surat ya himbauan seperti itu sambil kita tampilkan juga formulir pendataan anggota tersebut gitu kan. Kalau mereka nggak ada respon ya berarti artinya ya mereka udah nggak mau bergabung lagi dengan kita. Jadi sambil datanya kalau aktif kita sebelum datanya kita ambil kita masukkan lagi supaya nanti besok kalau ada ini anggotanya siapa kayak kemarin gitu kita bisa langsung trace aja tuh dari aplikasi sebenarnya itu formulirnya mana gitu. Tambahkan lagi bahwa di dalam kabupaten kota tidak ada syarat minimal. Tidak ada syarat maksimal harus sekian klub. Kalau saya juga beberapa kali diskusi di lapangan. Jadi banyak atlet-atlet yang mau membentuk klub sendiri. Ya kenapa tidak? Bentuk aja. Bentuk aja. Ini Pak Yoyo buat aja klub. Ya. Mas Warjo, Hari, lengkap udah. Jadi bentuk aja. Kenapa tidak? Daripada anggota yang sudah belum. Jadi
sudah berbeda, tapi juga nggak puas dengan situasi sekarang. Jadi ada syarat. Jadi pendirinya kembali lagi ke ADART, syaratnya 2 sampai 3 saja. Klub. Nggak perlu gendut-gendut, nggak perlu besar-besar. 2 sampai 3 klub saja sudah oke. Kalau demikian, kenapa kita pusing dengan yang lain kan? Klub atlet kabupaten boleh kan? Kenapa enggak? Toh kita yang bersihkan kok. Mungkin itu. Jadi nggak usah banyak, tapi kompak tapi aktif. Ya. Simpulkan bahwa usulan dan arahan dari teman-teman semua terkait dengan pembinaan dan pengawasan menembak ini nanti dari pihak organisasi akan membuat surat edaran yang dikelola kepada masing-masing klub untuk menyatakan kesanggupannya mengikuti peraturan dan ketetapan dalam berbagai peraturan kabupaten. Yang berikutnya kami akan melakukan juga apa yang tadi dibuat oleh Pak Fikri terkait daftar list anggota setiap klub menembak, di mana nanti kita akan import data ini sehingga ketika terjadi suatu kedepannya kita dengan mudah bisa dapat trace siapa anggotanya. Mungkin itu dari bidang organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk Ya, sebelum kami pengelolaan kita pribadi. Baik, Pak Kadip, organisasi sudah rampung untuk paparannya. Baik, sebelum lanjut kita ke yang paling utama, pasca pokok dan pokok, kita mau menertibkan lapangan. Artinya gini, sebisa mungkin kita bisa mendapatkan pemasukan di lapangan. Dan ketika ada hal-hal yang berkaitan misalnya mengadai itu ya mau buat pagar atau apa, kita bisa mengelola itu dengan baik. Gitu. Kemarin sebelum ini juga saya sempat bicara dengan rekan-rekan. Saya rasa kemarinnya kita menunjuk Pak Bambang dan kebetulan Pak Bambang tidak aktif. Jadi saya usul kepada ketua kemarin, daripada kita pusing gitu nyari siapa-siapanya, saya rasa pengelola lapangan itu lebih baik kita serahkan sama teman-teman yang memang mengerti di lapangan dan memang setiap hari di lapangan. Jadi nanti langsung kita SK-kan, setelah hari ini langsung kita SK-kan. Kalau kemarin saya banyak masukan itu untuk ketuanya mungkin bisa dibantu sama Mas Harim. Nanti bendaharanya boleh sama Mas Endo. Kira-kira gimana? Gitu ya? Bisa ya? Itu nanti kelasnya dibantu, kelas kita sendiri aja. Jangan masalah biar lapangan ini bisa berjalan tertib gitu loh. Nggak ada isu-isu yang kayak enak gitu ya. Terus kalau ada masalah apa bisa kita solusikan bersama. Tujuan itu. Gimana kira-kira masalah ini? Oke ya? Gitu ya? Oke, kita oke ya? Empat kali ya? Perawatan. Pemeliharaan perawatan. Ini kan ada 2 venue ya? Ya. Indoor dan outdoor. Oke. Tentukan aja lah angkanya sekarang. Kalau ini mau dibahas atau setelah ini dulu aja? Oh. Aklamasi. Oke, nanti boleh disampaikan kira-kira apa sih yang bisa kita apa yang kita fokuskan di lapangan ini, apa yang kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait lapangan, sebenarnya kemarin juga kita sudah diskusi ya saya sama anak-anak ini. Jadi selama ini kan kita iuran untuk lapangan, cuma akhirnya stop lagi. Alasannya kesadaran dari pengguna lapangan yang lagi merasa kayak enak. Gitu. Makanya mungkin ke depan tuh kita akan ada lagi tuh kotak sama ya sama nanti mungkin dilampirkan juga daftar pengaturnya.
Kalau yang nggak mau kelihatan kita akan bawa, silakan aja. Cuma kita harus tahu berapa jam masuk, kita harus tahu nanti rencananya setiap minggu atau 2 per 2 minggu atau per bulan nanti kita akan lampirkan, kita akan buat papan pengumuman, kita akan lampirkan uang yang masuk berapa, dipakai berapa, kita akan lampirkan supaya proses transparansi itu jelas seperti itu. Nah, untuk poin-poin lainnya yang akan kita lakukan ini masih perlu waktu kajian seperti itu. Venue indoor, venue outdoor, tentukan argunya. Kecuali ketika pengurus lapangan sudah menentukan, oh atlet dapat diskon sekian, yang tidak atlet tidak dapat diskon. Argunya berapa nih? Betul Pak Remon, seperti itu kurang lebih nanti untuk yang atlet dan non atlet itu nanti kita bedakan. Betul, kita bedakan. Karena di Senayan itu sama ya Pak. Di Senayan yang fun itu masuk aja untuk itu 500.000. Dan kita untuk latihan atlet yang belum ke belakang itu cuma pakai virus 50.000 seperti itu. Nanti pasti kita akan bedakan antara atlet dengan pengunjung biasa yang fun. Yuk, kita udah menunda 2 tahun ya tentang situasi ini. Saran saya seminggu ke depan kita udah bisa mengeluarkan atau bikin banner berapa sih yang harus, sehingga semua sudah bisa jalan. Sebenarnya rencananya gini Pak, rencananya itu kan ini sekalian masalah pembibitan, sekalian masalah pembibitan. Kita juga akan buatkan sebuah akademi. Nah akademi itu nantinya ada iuran yang nanti iuran itu sebagian kita alokasikan untuk gaji pelatih karena selama ini kan cuma dedikasi ya Pak. Nah, sebagian lagi untuk pengelolaan pasar. Kalau itu kan juga lebih masuk ke dalam. Di luar ini awalannya adalah argu, kebijakan haruan. Nah itu segera dibentukkan banner supaya terjadi sosialisasi mulai tanggal berapa, TKSK-nya juga harus jalan. Lu nggak jalan-jalan nih, mau 2 tahun lagi juga nggak bakal beres. Siapa? Itu sebenarnya untuk yang tingkat lanjut yang masalah iuran itu sebenarnya kita sudah lakukan. Untuk atlet itu 50.000. Nah, untuk yang non yang mau latihan kita tarik 100.000. Oh, iya. Itu harganya. Ya, Itu juga kita kaji lagi Pak. Kalau selama ini kan mau kita kaji lagi karena dengan sekarang itu pengeluaran di luar aja sebulan itu 1,2. Yang sekarang itu cuma dapat 600.000. mungkin nanti yang di luar Itu mau dikaji lagi itu. ada berapa itu nanti di luar itu mungkin kita punya 1 bulan itu berapa? Banyak kan memang gini itu ya kalau yang perempuan itu kan orang perempuannya kurang itu kebanyakan memang keluar ya dan di dalam itu bisa isi. Jadi nanti mungkin kita banyak wacana yang mungkin perlu kita lakukan. Cuma memang kita perlu banyak diskusi lagi kalau iya. Tapi jangan lama-lama, minggu ini juga beres. Siap. Siap. Nanti kami koordinasi Pak Maria. Saya sedikit tambahkan Pak, NPC ini, tapi ini sebenarnya ranahnya kami dulu ya. Namun karena ini yang dibicarakan PCB, itu mungkin disampaikan sosialisasi terkait larangan untuk menggunakan PCB. Sehingga teman-teman pengguna PCB ini kita bisa mulai sosialisasikan mereka tidak menggunakan PCB ini sebagai alat untuk berburu. Karena ini sudah mulai orang dalam semakin. Tapi itu bisa dilakukan kalian sama dia. Mudah-mudahan itu dalam perang PPP itu juga ada sekarang nggak banyak kita bisa tambahkan begitu jadi orang yang nggak tahu.
ketua di sini dan dibantu sama Mas Hendro nanti mengenai keuangannya. Siap. Nanti ada satu kendala ketika dari pengurus kabupaten kota minta izin untuk main di sini. Berapa kontribusinya? Pengurus Kabupaten kota yang lain? Oh, ya itu dia Pak. Kalau kita biasanya ya, kan saya sering tryout nih sama anak-anak nih. Kalau kita ke kota misalnya, itu bibit lagi izin doang. Ya. Situasinya kan ini untuk cross November itu akan pakai lapangan tembak Raja Wali Cakra Shooting Club. Itu terima kasih aja, saya bilang mau saja. Kalau mereka cuma bilang terima kasih aja, saya bilang mau saja. Nggak usah di sini. Ya. Jadi ada argonya tuh. Porprov November kalau jadi, argo mereka 20 juta. Jadi gini Pak, maksudnya gini, tadi saya nambahnya itu, gimana nih kalau kayak tiap rakyat mau main di lapangan kita? Nah, kalau menurut saya sih, kalau misalnya resmi, mana yang pasien nih mau main ke lapangan tembak kota gitu, biasanya kan kita izin tuh, Iya. kita datang jauh kita datang, latihan itu biasanya kan kan jalur resmi ya Pak. Jadi gini, Kan pasti bayar. mungkin bisa Mas Bagus itu gini, kita tryout gerakan bersama dengan yang lain, kita free. Terkecuali dari Pemkot, Tangsel ataupun kota itu mau menggunakan lapangan Fikri karena dia khusus yang memakai adalah orang tersebut. Nah, itu baru kita ada diskusi. Nah, baru kita ada diskusi. Kayak kemarin itu. Ya, jadi kalau tryout itu harus dibayar. Tapi kalau latihan bersama itu biasanya ada izin. Tapi kalau tryout karena itu kan melibatkan dua atlet mereka dan kita juga itu biasanya dibayar. Mungkin hanya penggantian perizinan. Makanya nanti penerapan di dalam argo tadi, argo tanda kutip tadi, tentu breakdown sesuai pengalaman kita. Kita yang menentukan kalau yang kayak gini ya gratis, sehingga antar pengurus itu juga saling bertanya bahwa ini panduan untuk pengelolaan Fikri Bakti pas Sudah ada pakemnya. Karena kalau merasa ini lapangan bersama dan itu memang nggak ada SK. Jadi mereka pun ada beberapa itu karena pedoman SK nggak ada. Jadi mereka tuh pada nggak mau bayar. Gitu. Itu masalahnya itu. Cuma kalau sudah di SK kan mungkin lebih sulit lagi. Dan kalau untuk tryout kemarin, tetap saya ini bagian biaya perawatan kebersihan. Tapi kalau untuk latihan bersama, karena saya sendiri juga perlu untuk latihan bersama dengan rekan-rekan lain, itu pun dibayar sekitar di sini. Latihan bersama kita gratiskan gitu ya. Supaya yang lain juga tidak tahu kalau latihan kreatif teraja tadi bukan latihan bersama kan kita cuma mau latihan sendiri kok ya banyak. Saya kalau tryout itu biasanya pengajuan tentang soalnya kalau mereka tryout kan pengajuan dana itu pasti ada tryout. Itu ada surat. Ada dana ya, itu biasanya resmi. Kalau selamat malam, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan cerita dulu kondisi lapangannya. Kondisi lapangan juga kita aplikasinya. Di lapangan yang seperti ini, Bapak-bapak bisa lihat lampu mati LED kondisi ini. Terus kondisi lampu yang di depan itu masih semuanya. Terus untuk yang di kayu-kayu itu masih oke karena kita ada servis dan uangnya dari mana dan mengalir ya. Untuk atlet sendiri di indoor
2 universal, 3 tripod, 2 jaket tripod. Dengan panduan ini kita pakai rame-rame. Ada 2 unit, satunya di bawah Shera itu untuk bilat di Senayan kita tidak bisa pakai lagi, jadi di sini hanya ada 1. Jadi di sini tuh hanya ada 1 rifle, 4 rifle. Dengan atlet yang karena kebanyakan masih anak-anak sekolah, kita jadwalkan itu ini yang umum ya, itu Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa, Jumat itu biasanya selepas sekolah, jadi biasanya sore ya, sore. Kalau hari Sabtu karena kita ingin membina mereka untuk membangun mental, saya sarankan hari Sabtu itu latihan Senayan. Terus hari Minggu di tempat Fitri. Dan sekarang ini untuk biaya operasional kita dari kas dan sebulan itu per anak saya cari 50.000. Apabila telat bayar saya kasih denda 20.000. Itu kita bayar listrik itu 500.000 untuk buat kebersihan 400.000. Itu kebersihan itu sebenarnya udah dari tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah itu 400.000 sampai sekarang nggak ada. Kadang-kadang saya juga kemarin kadang-kadang juga malu ya. Kita organisasi ya kalau dibilang testing mungkin kebersihan dari tahun itu kan naik. Setiap bulannya kita ikutan atlet-atlet indoor itu sore setiap dalam minggu di Senayan dengan biaya masing-masing. Ya masing-masing itu ada transport ya, tapi kalau untuk biaya pendaftaran tidak ada. Nah itu saya sarankan memang kalau sebelum itu saya sarankan kalau kita itu karena kalau itu juga kita ya. Selain di Senayan saya juga terapkan juga untuk sekolah itu dibikin. Kalau itu apabila tertarik saya biasanya sesuaikan dengan lingkungan daerah. Biasanya kan ada saya ada di mana, ada di mana gitu ya. Saya sesuaikan dengan jadwal dengan saya. Terus untuk persiapan Kopdar sendiri, Kopdar itu kan besoknya mulainya tanggal 11 Juni, ya, 11 Juni itu sudah mulai Kopdar itu jam 20. Dengan atlet kita dapat kuota 12. Itu indoor outdoor. Terus persiapan kita, saya maunya itu terpusat di sini hari Senin sampai hari Jumat. Tapi saya sudah menemukan spend dari dinas pendidikan sama di sekolah. Kita dapat latihan kita dulu Senin sampai Jumat. Karena saya ini sudah mempersiapkan sebelum kompetisi utama itu persiapan intensitas saya sendiri, tapi volume masih kurang gitu. Nah, cuma masalahnya spend besar. Jadi peraturan saya itu berlaku SK-nya aja belum ada. Nah, makanya kemarin kan saya sudah putus katanya iya sebentar tapi sebenarnya kakak kan juga belum tahu apakah itu SK-nya karena
Polanya kan ketat sekarang kan. Ada kendala apa namanya, makan siang ya nanti kalau untuk latihan. Karena di sini tuh kebanyakan anak-anak yang rewel, ada ketakutan juga saya. Bila mana nanti mereka makan siang itu harus keluar, kita nggak tahu mereka cari makan di mana. Nah, kalau saya bilang udah online aja lagi, online aja ya, tidak bisa. Nah itu menjadi apa ya? Nggak tahu nanti terus kalau dulu zaman makan ya ada dana makan siang, jadi kita full dari pagi kita latihan makan siang di sini sampai sore kita selesai pulang. Jadi atlet itu tidak pernah ada yang keluar dari lapangan. Gitu. Kalau untuk tahun ini saya nggak tahu, teman itu yang menjadi pemikiran saya nanti itu akan seperti apa. Senjata sudah teratasi. Yang kedua soal nanti apa namanya esek ya, ada pusat itu yang di sini. Untuk yang makan siang tadi, Ya. di zamannya Pak Anton sama sekarang itu kendalanya apakah tidak sama? Belum ada pembahasan. Jadi kalau memang tidak ada kendala, itu semua tidak ada kendala, tolong disampaikan. Nanti saya pun juga akan menyampaikan seperti itu. Saya pun nanti juga akan minta pendapatnya seperti nasihat juga. Belum Biar ada. sama dengan apa dulu yang dilakukan oleh ketua yang lama. Jawabannya simpel saja. Wajar. Kaget ya. Kan tadi saya menyampaikan bahwa harapan kita semua, bukan saya saja, bahwa juara itu masih dipegang oleh tangan. Dulu sebagian besar orang yang hadir di sini tahu bagaimana kita mensiasati dan menyikapi bagaimana kita berbuat. Buat aja tim kecil terhadap Pokda dan Pokda yang mau berbuat dan mau berjuang. Bikin inventarisasi apa yang kita punya, apa yang kita punya. Dan tadi saya juga bilang, yang kekurangannya disonding saja, dibuat RAB-nya, biar nanti ketua yang baru yang berpikir bagaimana cara memenuhi. Bukan begitu ya? Betul. Nanti Pak Agus itu dapat dari mana? Itu bukan urusannya Tandor. Tandor itu adalah bagaimana atlet kita ini bisa layak latihan, bisa meraih juara. Selebihnya urusan kami yang mensupport itu. Jadi kita masing-masing berbuat. Jangan kalau Tandor sudah berlatih, suruh mikirin anak makan siang, suruh mikirin ini. Emang berbagai gerak kabupaten itu cuma Tandor. Jangan gila Lalu ini. yang hadir di sini kalau mau cuma dapat pembagian baju dan kalau undangan dapat makan, mendingan saya sarankan dari sekarang untuk tidak ikutan. Kita udah tahu organisasi ini tidak memberi manfaat secara pribadi. Yang ada tekor iya. Kita fair aja di sini. Kalau mau mencari nafkah di sini bukan tempatnya. Jadi kembali lagi, cuma itu aja. Tandor lakukan aja yang tidak benar seperti yang tadi bilang ketua. Masing-masing berbuatlah sesuai dengan tupoksinya. Bikin aja era-nya, sampaikan ke ketum. Urusan ketum bagaimana caranya mensupport bagian itu. Saya kira begitu ya, Tapi organisasi serta info, ya saya juga menyampaikan info juga. Nanti berburu sampai senapanya, tenang aja tadi.
baik amunisinya maupun makan siangnya. Kita nggak bisa berharap kayak gitu. Ini bukan anak sekolah. Ya otomatis itu menjadi tanggung jawab ketua untuk memenuhinya. Bagaimana cara ketua memenuhinya itu bukan urusan kantor. Sekarang Bapak tahu nggak MBG itu? Mari berjemaah. Bukan, MBG itu masakan emak gue. Dan sebenarnya dari itu tadi kode dari Pak Anton. Sebenarnya Pak Anton itu mau bantu, cuma Ya, mau saya ngomong juga kan tahu. malu, kan dikira sombong. Bapak udah tahu, itu sebenarnya dari itu. Tinggal ini udah kita pakai, Lanjut, lanjut, lanjut. Saya sampaikan. Terus masih terkait dengan senjata saya ingin melatih satu lagi dari Pemprov. Pemprov itu makanya juga tahu ya Pak Agus ini. Bapak juga tahu Pemprov itu kemarin itu waktu beli senjata kemarin itu ada 5 unit, 4 unit 4, FBB 1. Terus ada diskon 2 itu yang paling terbaru dan itu tidak bisa dikeluarkan dengan angka karena itu kita mau uji dulu. Cuman kan saya bilang, dan itu sebenarnya saya pakai share itu kan tidak masuk bulan. Dia sampai ke dia segala macam kayak gitu, dia masuk wajar memang kan akhirnya sudah uji saja karena saya uji satu. Cuma masalahnya kasih uji satu itu banyak rusaknya. Kemarin ada lewat satu itu dipakai bukan juga. Saya pertama kedua, saya kedua baru dua. Saya bisa terakhir dua lagi. Ini yang keempat kali cuma 400.000 tapi saya sudah selesai sama teman-teman juga. Gimana caranya 400.000 itu dibagi dan jangan sampai lagi. Itu belum dibayar sama saya. Ini servis lagi. Nah, makanya itu Kasnya itu kalau ngomong tuh nggak di sebelah, berapa? nggak ngirim ke sebelah. Kalau uang 400.000 mah ditawarin kamu. Sampaikan saja satu ayat ke ketuamu, biar ketuamu yang mencari jalan keluarnya. Terus satu lagi. Wah, itu kan Pelatih tanpa ada official. Sedangkan kalau kita main di outdoor, itu kita banyak banget harus ada yang membantu. Saya temukan official. Kalau nanti hari itu tanggal 11 sampai tanggal 17 ya. 11 juga. Itu ada 4 hari 3 malam. Nah, itu nanti juga akan saya bikin RAB karena ini sudah dikirim sama Dispora, sudah dikirim sama Bapoksi. Saya nanti minta tolong dibantu dikit juga, nanti akan saya bikin RAB untuk official yang buat ini ya. Itu ada 4 hari 3 malam. Sudah dikirim sama sekali sama Bapoksi. saya tanggapi boleh. Berarti Anda butuh 4 orang sukarelawan, gitu kan? Nah, Anda hanya bikin RAB, mereka ya jangan minta honor. Sebentarnya belum selesai, tapi kewajibanmu adalah memberi mereka makan 3 kali. Itu dibikin ke RAB-nya. Tapi jangan sukarelawan, udah perbakin kita, nggak ada sumbangsinya, tenaga juga minta dibayar. Nah ini yang stres saya. Tapi kalau 4 orang itu dibutuhkan dan mereka sukarelawan bersedia, ya kamu pikirkan dong makannya. Iya kan? Kemungkinan bukan sukarelawan ya, kayaknya. Karena ini dia ada kemungkinan bukan sukarelawan. Karena yang kita pakai untuk KB ya. Kan jadi dikatakan dari anggaran ke segala macam mereka butuh katakan 4 orang. Kan mereka bisa ambil dari anggota kita di sini.
yang notabene mau menyumbangsikannya bagi dari segi tenaga. Cuma saya berpikir ya jangan orang sudah nyumbang tenaga, makannya suruh bayar sendiri. Nah, itu yang tidak etis. Nah, tandor harus memikirkan makannya. Tapi mungkin tenaga ya oke lah nggak dibayar. Karena kita juga semua ini tidak dibayar. Itulah namanya berkorban untuk organisasi. Tapi jangan korban juga udah saya ini sudah bantu, saya makan cari sendiri, segala sendiri. Ya menurut saya kurang etis. Nah itulah maunya saya, tandor bisa memilih orang yang mau berkorban, tapi tidak dalam tanda petik semuanya dia berkorban. Ada hal yang dia korbankan, mungkin tenaga tidak dibayar, tetapi lain-lainnya ditanggunglah oleh panitia lokal. Karena anggaran dari Dispora maupun pemerintah tidak ada, kita subsidi lah. Dari tadi itu sebelah tandor itu udah senyum-senyum mau buka tas. Saya bilang nanti kita sekalian aja gitu. Kalau ini kita sepakati, kita pikir rame-rame, jangan sekali-sekali membebani seseorang, itu akan berat. Tapi kalau kita lontarkan tanggung jawab pikul rame-rame, saya pikir tidak ada berat. Misalnya tandor butuh uang 10 juta, kalau jirit suruh pikul sendiri, mungkin berat. Tapi kalau dipikul 10 orang, masing-masing sejuta, nggak ada rasa beratnya kan? Kira-kira begitu. Paham ya, benar ya? Jadi jangan diam tapi nggak diam. Dia sampaikan aja, bikin RAP yang wajar, tidak juga koyak-koyak, yang sepantasnya. Dan saya yakin Pak Agus punya cara untuk nyari tadi. Pak Agus. Ya nanti dia nodong Pak Agus. Nodong. Ya kan? Jadi dia. Karena bagaimana juga kita punya ketua. Dia ketua yang mengorganisir. Pak Warjo juga nggak keberatan. Mau dengar. Kalau ada kebutuhan kita pikul rame-rame, oke kan? Iya kan? Jadi juga oke kan? Tapi jangan dibebankan ke satu orang. Ayo kita pikul mereka. Yang punya kelebihan rezeki membantu dari segi rezeki. Yang punya kelebihan tenaga membantu dari tenaga. Kan semua kompak namanya. Setuju? Nah itu dia yang saya senang. Clear ya? Kantor? Ada yang nggak selesai kok. Satu lagi terkait saya nggak tahu ya, kita kan belum ada anet lagi apakah itu ada dana sampai sekarang Iya, pembahasannya ya. itu ada sekian. Sama juga nih ceritanya. Kabar baik itu. Kalau untuk saat ini atlet nasional kita. Untuk atlet Mercy, saat ini tuh kita kan punya tujuan ya, kita mau coba mendominasi kejuaraan provinsi di nasional. Dan saat ini memang atlet kabupaten di provinsi itu mampu mendominasi untuk setiap kejuaraan yang dilakukan provinsi. Dan untuk nasional, alhamdulillah sih saat ini juga sudah banyak yang muncul. Bisa itu di 10 besar bahkan di podium 1, 2, 3. Jadi saya rasa perkembangannya untuk Mercy ini saat ini cukup baik. Gitu. Nah kemudian yang kedua, saya akan sampaikan tentang kondisi atlet saat ini untuk Mercy. Jadi total atlet Mercy saat ini yang terdaftar itu ada 19 personil, terdiri
terdiri dari 11 laki-laki dan 8 perempuan. Nah, ini terbagi lagi menjadi atlet junior dan atlet senior. Atlet senior itu kita punya bukan atlet senior ya, atlet yang terikat kontrak dengan Tangerang Selalu Gemilang. Tangerang semakin gemilang itu ada 3 orang, kemudian di PBOPD kontrak dengan Menpora itu ada 8 orang, sedangkan 8 lainnya adalah api dalam proses pembinaan. Nah, yang berikutnya yang akan saya sampaikan adalah terkait tadi investasi. Saya takut lupa itu saya sampaikan. Kita berkaca dengan event 2024 untuk Kopda. Mereka memang di fora itu menjanjikan untuk surat investasi ya, tapi ujung-ujungnya di penghujung hari itu surat investasi itu datang dari sektor masing-masing cabang olahraga. Jadi kita jaga-jaga aja kan, takutnya kayak Kopda yang lalu di minum satu, ternyata baru ada keputusan surat investasi itu dari sektor masing-masing. Bukan banget gitu. Nanti ini berarti. Nah, enggak ya. Nanti saya ceritain lagi. Jadi waktu kemarin seperti itu, di Spora dilakukan ada surat investasi, tapi kenyataannya ujung-ujungnya diserahkan pada sektor masing-masing. Seperti itu. Jadi kita jaga-jaga aja, setiap aja yang apapun. Jaga-jaga aja. Terus kemudian di Popda kita Popda Cilegon ini untuk match yang dipertandingkan itu ada bebas 25 meter men dan 25 meter woman, kemudian multi range men multi range woman. Target medali yang dibebankan kita itu ada 10 ya tadi. Keseluruhan medali emas di Popda itu ada 10 ya. 10 kelas yang dipertandingkan, ya 10 kelas yang dipertandingkan itu ada dari kita kan kuota 12. Kemungkinan untuk pensiun itu sendiri kita menargetkan itu 3 medali. Ya, ya untuk Popda kita ada di 3 medali itu cabang-cabang yang kita fokuskan itu di BPS sampai yang ngomong dan kemudian multi. Sebenarnya untuk pensiun itu ada 4 medali untuk mendominasi kejuaraan. Jadi kalau dapat 2 sebenarnya itu pun juga bisa tapi kita coba seperti itu. Iya, ya, medali pensiun sisanya itu ada di ya, sisanya ada di kejuaraan. Jadi kita target itu di BPS laki-laki, perempuan, dan kemudian multi laki-laki. Kalau itu multi woman, kita memang belum targetkan lebih tinggi karena itu karena kita dalam proses proses sebenarnya kita belum lagi sampai habis. Kan kita punya standar. Kalau untuk bebas itu dari 2012 kita sudah tetapkan di 245 minimal gitu kan. Kalau 245 itu kita dapat dari rata-rata pertandingan yang diadakan di provinsi. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas masalah kuota alternatif. Tadi saya sudah sampaikan ada 12 personil dan 2 pelatih. Kurang ya, terutama untuk pensil nih Pak Wahyo. Pensil ini Bapak tahu sendiri, alatnya berat, gitu ya Pak ya. Alatnya berat. Jadi yang kita butuhkan mungkin bukan cuma ofisial membantu pelatih ya. Kita memang butuhkan takut. Ini lagi bantu kerja berat. Mungkin nanti sama dari kita tuh dari kecil arahnya tuh ya bisa difasilitasi buat orang tambahan ini, entah itu dari makan sama dari tidur, kemudian karaoke kalau bisa. Iya. Iya, karena itu kalau kurang pun benar nggak ada masalah ya, karena unit dari kita itu sendiri. Jadi yang masalah itu nanti angkutannya. Jadi membantu. Nah ini juga anak-anak yang kita awal ini anak-anak gitu. Mungkin kalau pokok yang beda cerita mungkin ya. Tapi kalau untuk Kopda itu sama anak-anak mereka
fisik yang dibantu sama Diakoni, kemudian ada training camp, itu sama lah disampaikan sama Lurah. Terus kemudian ya tadi saya sampaikan untuk sarana pelatihan. Nah ini sarana pelatihan kemarin tuh kita sudah mengajukan perbaikan untuk atap di Mensil. Saat ini yang informasi yang saya dapat itu dari Dispora itu kemungkinan progresnya di 2026 Oktober. Nah masalahnya memang kondisi lapangan saat ini kalau hujan ya kita kayak nggak berteduh. Jadi kita cuma bisa berteduh dari panas doang. Tapi kalau hujan ya basah gitu karena bocornya udah luar biasa. Yang sekarang ini Mas Hendro tuh udah coba tampil tapi ya itu nggak akan bertahan lama. Jadi informasi dari Dispora yang saya dapat itu Oktober baru dimasukkan ke anggaran perubahan. Bulan Juni itu baru dimasukkan ke anggaran perubahan dan Oktober kemungkinan akan cair seperti itu. Jadi masih lama nih prosesnya. Sedangkan kita butuh untuk training camp itu dalam waktu dekat. Nah ini bocor udah parah banget. Nah, nanti tolong dipikirkan sama-sama gimana jalannya. Kemudian yang berikutnya adalah dana latihan dari Bapopsi. Kita itu Mensil itu mengajukan kurang lebih 41 jutaan ya. Nah ini kemungkinan juga nggak akan 100% dicairkan. Jadi artinya misalnya kita ngajuin 41 tambah indoor berapa gitu, total 70. Kemungkinan yang dicairkan bisa jadi cuma 30 begitu. Nah ini masih ada selisih sisa ya. Tapi Tante Dora sudah sampaikan masalah pengajian waktu itu kemungkinan akan dibebankan kepada dana-dana seperti itu. Nanti itu juga perlu pembahasan lebih lanjut seperti itu ya Pak. Itu saya belum tahu nih berapa yang saya dengar itu prosesnya kan sekarang masih ada di KPPN yang belum disiarkan ke unit pelaksana kerjanya gitu. Nah yang berikutnya ini ada masalah lagi tentang fasilitas perusahaan yang fasilitas lapangan. Kita itu beberapa kali itu melakukan pertandingan kejurnas di Senayan itu ternyata ada perubahan masalah krono untuk ada tes kecepatan. Jadi yang kita pakai itu kan masih pro krono ya, ini biasa. Sedangkan yang mereka pakai itu sekarang sudah Garmin, sudah pakai Garmin. Jadi kemarin tuh nggak kita doang nih, banyak pencap lain, banyak atlet lain dari negara lain itu semua over. Karena selisihnya ternyata jauh banget, sampai 20 bahkan 30. Itu jauh banget selisihnya, makanya atlet kita begitu kejurnas kemarin tes ternyata selisihnya jauh. Ada yang nekat muter, ada yang dibawa pulang, setting ulang. Tapi jujur aja kalau untuk akurasi tinggi, setting ulang itu nggak bisa dalam waktu 1 malam. Udah pasti hancur. Iya, nggak mungkin di setting dalam 1 malam. Itu kan prosesnya panjang. Sampai antara joki sama penembak itu harus sama-sama merasa nyaman. Nah ini panjang nih, akhirnya dibawa pulang, kita setting ulang ya pakai berantakan. Gitu. Dalam waktu 1 malam. Maka kayaknya kita butuh juga untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk krono tadi ya. Kalau ada yang punya sih nggak apa-apa dipinjam aja gitu. Orang ini yang kontrak itu baru 3 orang ya. Jaka, Alam sama Ahmad Mustafa ya. Ada lagi ya? Ya kan baru 3 orang. Jadi untuk foto yang kontrak dengan tahun ini baru 3 orang. Kita udah mengajukan penambahan atlet foto, tapi saat ini belum kontrak kita belum ada kontrak. Jadi mungkin nanti PR untuk mengurus ini bantu pun ya Pak Raymond lagi bantu pun lagi artinya kita pengen cepat ada kejelasan gitu kan berapa kota yang kita terima, kemudian lanjutnya kan kita bisa melakukan perkembangan. Dan terakhir nggak ada ya, kemarin tuh waktu Rakernas provinsi ya kalau saya mau pilih waktunya saya nggak membahas masalah bersatu masalah berdua itu adalah masalah net zero. Jadi sebenarnya kami dan Wakabit itu tertarik dengan net zero. Pak Ibu juga satu ya, dia menyampaikan masalah
masukan ya untuk program gitu kan. Cuma memang saya nggak punya akses langsung ke nanti berburu gitu kan. Dia waktu itu sudah bilang ya kita akan bahas lagi nanti berburu caranya gitu kan. Nanti saya bisa difasilitasi untuk nanti berburu provinsi. Iya, supaya kita untuk kita bahas lebih lanjut karena kami ini sama dengan rakyat di kabupaten sama dibahas di sana lebih banyak tentang masalah api. Dengan Pak Bambang itu kemarin juga berbicara bahwa dia lebih fokus sama prestasi gitu. Makanya begitu saya bicara tentang prestasi, Bapak tahu nggak prestasinya gimana gitu. Saya kira kalau banyak menyumbang untuk Banten ya kebanyakan saya dari kabupaten gitu. Kebanyakan jurang-jurang itu kebanyakan yang menyumbangkan negara itu dari kabupaten. Tapi dia tertarik untuk membahas jurang. Memang karena waktunya waktu itu terbatas, makanya dia bilang kita berbagi ya. Seperti itu. Jadi saya minta difasilitasi untuk bertemu sama kami berbentuknya provinsi untuk membahas ini lebih lanjut. Itu sih Pak. Kita tidak tahu ya masalah. Di Pemprov itu Mas Alek itu masih berperan nggak? Nah, biar Mas Alek itu yang bagaimana mengkondisikan 8 kabupaten kota untuk bisa memang MPNP itu dikeluarkan oleh PB bagi mungkin kita yang masih MPS mungkin, tapi kan Pemprov ini yang punya hajat karena PON itu tidak melihat kabupaten kota, dia melihat daripada provinsi. Nah, provinsilah yang mungkin kalau berbicara aturan, Pemprov itu tidak pernah punya atlet. Pemkap-Pemkot pun tidak pernah punya atlet. Yang punya atlet itu sebetulnya klub-klub. Klub yang bagus atletnya diambil Pemkap-Pemkot. Yang bagus lagi Pemkap-Pemkotnya diambil oleh Pemprov. Nah, itu aja. Di PON yang lalu itu ketika PON yang lalu itu mereka tidak mengirimkan ke Banten, tidak mengirimkan atlet, tapi sebenarnya kalau bapak lihat kita punya proyeksi bahkan pelatih kita nih Alam itu direkrut ke Kalimantan. Tahu itu? Iya, direkrut ke Kalimantan karena di sini kan udah punya atlet gitu dan padahal dia juga sudah bisa jadi atlet. Nah maksud saya jangan sampai hal itu terjadi. Tidak ada masalah kalau kita lakukan koordinasi dengan provinsi, kita coba kasih masukan gimana caranya dia buat scoring internal provinsi gitu. Jadi dia sudah melakukan kajian itu dari awal-awal pun ada masalah. Ini menurut saya seperti itu. Nah, karena bicara organisasi tidak terlepas dari peningkatan individu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Mas Alek itu masih berperan di Pemprov, ya, walaupun dia mungkin bukan bidangnya Medsilan, tapi dia kan selalu menjadi apalah ya, apa namanya, entah manajer atau tim ofisial ya. Nah, Tandor itu dekat sekali dengan Mas Alek. Secara individu kan bisa tektokan gitu kan. Gitu. Karena kalau Anda undang Pak Kiki juga ke sini, jawabannya saya yakin dia tidak juga mengerti tentang Medsilan. Dia memang ngerti juga walaupun Wahabit buru. Dia lebih cerita tentang berburu aja berburu. Nah, oke. Yang kedua, kebetulan ketua kita ini adalah juga orang Pemprov. Ya, ya. Dan saya yakin begitu mudahnya beliau untuk mengkomunikasikan dengan Mas Alek.
Karena giliran pensilan dilombakan, saya berani bertaruh Pak Kiki juga nggak open. Jadi kalau kuota RPS itu dari itu biasanya nanti ada setiap kejuaraan yang ditentukan untuk pemenang RPS. Jadi tidak semuanya kejuaraan itu ada RPS. Nah, dari RPS itu misal diambil 5 besar, dari salah satu ya 5 besar. Satu provinsi ada lolos 8. Terus dari gabungan semua itu kan ada kuota awal itu untuk misal nomor di SSS itu bisa 100 kuota. Nah itu kan karena ada banyaknya kuota apa yang lolos, itu nanti kan dibutuhkan. Nah tugas dari Pemkot ini karena saya sudah mengawasi dari modal beberapa itu, jadi dari beberapa yang sudah lolos RPS ini, satu seleksinya dari pembentukan dari usaha dari diri sendiri. Terus kita sendiri juga bikin slotting juga. Kadang-kadang memang kebetulan saya juga sudah ditawarkan dari beberapa yang juga mungkin online ada seperti juga. Nah memang kuota yang sudah ada itu tergantung dari komisi. Karena karena mereka tidak menentukan yang pon, pensil, karena tidak ada. Bahkan pesan kemarin mau pindah, kalau pindah silakan, karena memang tidak lolos dan mau pindah ke Aceh juga sepanjang program anak kita tidak dimainkan, karena memang syarat kelolosan untuk RPS itu mutlak wajib itu harus ada. Karena memang kemarin itu tidak ada lolos, akhirnya biaya itu kan dikurangi. Nah dari dikurangi kembalikan ke dalam KONI. KONI ada biaya kalau apa namanya 4 ya, 4 kuota. Itu aja saya nulis sampai kita nanti nggak mungkin pokoknya itu mau perjuangan itu sampai akhirnya mungkin kemarin karena dari pakaiannya sendiri atau pakaiannya nggak tahu akhirnya ada tambah satu kota lagi. Nah satu kota lagi dari itu karena kami atau apa itu akhirnya digantikan sama penyelenggara. Jadi kita mengirim 4. Jadi memang prosesnya nggak hanya kamu mau kuota RPS langsung kita dapat bisa. Makanya kalau terkait PON itu juga banyak faktornya. Salah satu juga terkait juga dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh aja PON Papua. Itu yang tembak reaksi juga kalau mau berbicara lolos mungkin lebih dari 5. Tapi yang diberangkatkan berapa juga? Karena terkait lagi kembali ke anggaran. Ada apa? Menembak itu akan tampil itu akan ada di Jakarta. Benar nggak sih? Iya, ada. Ini kan pasti mengurangi biaya kan untuk provinsi Banten. Nah, yang kedua gini, oke, kejadian-kejadian yang lalu kayak kita coba untuk penjajakan diskusi terpisah dengan Pak Kiki nggak ada salahnya sekedar ngobrol, kemudian merumuskan apa-apa sehingga bukan kewenangan kita juga untuk ngomongin PON. Diskusi terpisah kira-kira sebagai teman, sebagai sahabat, saudara nggak ada salahnya itu. Ya, kita undang aja. Ya beliau saja nanti ya. Betul. Nanti peluangnya bagaimana biar beliau juga sebagai guru di provinsi nanti merumuskan mungkin juga perlu bantuan kita untuk menggerakkan ide-ide. Mungkin itu ya. Jadi itu untuk komunikasi sport dan yang harus kita hanya kendalikan dulu adalah tiket bagi kita
mau mati-matian kayak apapun, kita mau biarkan gimana juga, itu adalah merupakan daripada poni kita sendiri. Misalnya saya selalu kemarin itu tiga reaksi saya sebut vakum dalam 1 tahun dan ada ini baru vakum. Dan Pak Marang sudah sama satu kalau mas seperti itu tembak reaksi Banten kalau dibubarkan saja. Saya pernah ngomong seperti itu. Karena jelas-jelas tembak reaksi Banten itu lolos MTS, tapi tidak diberangkatkan. Ya karena masalah kuota. Karena kuotanya tidak ada. Yang mengatur kuota itu adalah ya, memang ya koni-koni. Memang kita juga pandai-pandai melobi ke koni. Ya mungkin nanti ke depannya ini karena kalau koni kita adalah orang berbagi kita, yang kalau misalnya kita, mungkin nanti kita minta bisa minta nambah kuota yang penting kita juga. 10 meter atau metil itu sama lah kebutuhannya, support dari pengurus ini itu nanti ada mungkin detailnya akan rabinya ya kan ya seperti itu. Baik itu aja dari saya gitu. Terima kasih Bapak Ibu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah ya? Kita tutup ada sedikit tambahan dari Pak Penasihat Abang. Monggo Pak, silakan. Jangan lama-lama Pak. 2 jam. Lapar Pak. 2 jam, Pak. Habis berburu belum Pak? Ini habis berburu nih yang bidang medis ini gimana? Kan udah paham semua. Belum. Begini, tadi yang kita ngobrol tuh Pak Ketua. Ini kan tadi yang pertanyaan sudah berjalan berapa tahun, 2 tahun. Yang datang kita bisa menilai dan setiap kali ada kegiatan itu ya tampaknya nggak ada berubah dan nggak berkurang nambah nggak. Jadi mungkin sudah saatnya sebagai ketua, ini saya sebagai penasihat di sini, sudah saatnya Pak Ketua dengan teman-teman yang lain memikirkan untuk reshuffle kabinetnya. Jadi kalau yang memang tidak aktif 2 tahun karena nongol, buat apa dipertahankan? Jadi nanti bebannya ada bidang-bidang